Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada petang ini, hidayah dan taufiknya kembali memampukan kita semua untuk menempatkan diri kita di belakang imam. Bersama imam kita mendirikan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan limpahan berkah dan rahmat bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menerima dan meridhai semua amalan-amalan saleh kita di hari ini. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mari bersama kita sanjungkan atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatus saniyatu watsalatsuna. Pelajaran yang ke-32. Pelajaran 30 mengutip pencerahan yang dikemukakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, amin. Annahu, sesungguhnya beliau, su'ila, pernah mendapatkan pertanyaan anil unsi billahi ta'ala, tentang unsi billah. Unsi itu kalau saya punya makna dari kiai, beliau memaknai dua. Unsi itu pertama adalah rasa sangat rindu kepada Allah. Yang kedua, bisa juga dimaknai rasa sangat takut kepada Allah. Al-unsi billah, al-unsu billah itu bisa dimaknai sangat rindu, bisa dimaknai sangat takut. Dan ternyata meskipun tampaknya berbeda dua makna ini, sebetulnya dua makna ini saling terkait. Di mana orang yang sangat merindukan itu biasanya adalah orang yang paling sangat takut kehilangan. Umpama bukan kepada Allah, tapi kepada sesama manusia. Si A sangat merindukan si B. Tentu si A ini amat sangat ketakutan kalau kehilangan si B. Sehingga bisa jadi orang yang sangat rindu itulah orang yang sangat takut. Takut apa? Takut kehilangan. Lalu kemudian kalau diimplementasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana al-unsi billah atau al-unsu billah itu? Berarti orang ini adalah satu rasa sangat rindu kepada Allah, saking rindunya dia takut putus dengan Allah. Dia takut kalau tidak mampu memaksimalkan hidup dan umurnya untuk ibadah. Dia takut kalau ibadahnya tidak maksimal, Allah tidak merahmatinya. Ya, takut ditinggal Allah itu bisa diartikan sangat merindukan Allah. Nah, beliau menyebutkan apa tentang al-unsu billahi, faqala, beliau memberikan jawaban, alla tastanisa bikulli wajhin sabihin awi musyrikin. Pertama, ciri orang yang sangat rindu kepada Allah atau takut terputus dengan Allah, dia itu tidak pernah menampakkan wajah ceria. Betutu
Tapi bukan sedih. Dia sangat rindu kepada Allah. Seolah-olah selain Allah itu, selain Allah minggir. Itu yang digambarkan. Untuk mengekspresikan takut ditinggal Allah, takut diputus Allah, maka kemudian dia tidak pernah menampakkan wajah sumringah itu, enggak. Ada orang yang mengambil jalan ini gitu loh. Meskipun jalan ini kalau saya cermati dan saya simak, kalau kita kaitkan dengan ngajinya Gus Baha, nggak cocok jalan ini. Kata beliau, orang yang selalu cemas, orang yang selalu khawatir ditinggal Allah, seolah-olah Allah itu tidak pernah menebar rahmatnya. Makanya kemudian setelan model Gus Baha itu ya ceria. Tapi kalau menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, enggak. Orang yang merindukan Allah, orang yang takut diputus oleh Allah itu tidak pernah menampakkan wajah ceria. Saya tadi saat belajar, saat baca-baca itu mikir, Pak. Ini jangan-jangan teman-teman kita yang sedikit-sedikit bid'ah itu kan meduduk, Pak. Jangan-jangan mengamalkan ini, Pak. Dia termasuk orang yang sangat rindu kepada Allah. Boleh jadi. Artinya apa? Kalau kita tidak sejalan, bukan berarti boleh kita suudzon. Kalau kita beda jalan, bukan berarti kemudian menyalahkan. Makanya antara Nabi Yahya yang sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam itu memang pola dakwahnya berbeda. Beda gaya, beda cara. Kalau Nabi Isa, gaya dan caranya dakwah itu ceria. Tapi kalau Nabi Yahya serius. Boleh jadi yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ciri orang yang sangat rindu kepada Allah itu tidak pernah menampakkan wajah ceria. Boleh jadi jalan ini yang Nabi Yahya ambil. Beda dengan cara yang digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam, selalu ceria. Nah, model-model kita ini yang mana, Pak? Kayaknya kita tidak cocok dengan ini. Merengut begitu. Orang itu loh, sebetulnya waktunya bayar hutang atau kebelet sih? Bukan, dia itu khawatir diputus Allah. Makanya kemudian ekspresi wajahnya itu datar. Ekspresi wajahnya itu kayak tampak tidak pernah ceria. Bagaimana mau ceria? Lawang dia takut diputus oleh Allah. Tentu ini memang kelasnya orang yang sangat merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yang kedua, wala bisautin thayyibin. Dan dia itu tidak mau dengan suara indah. Baca Quran contoh. Baca Quran itu datar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang penting benar tajwidnya. Yang penting benar makhrajnya. Tidak mau mendayu-dayu seperti qari begitu. Tidak mau mendayu-dayu seperti tartil begitu.
datar saja. Kalau di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, baca Quran datar itu adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dikonfirmasi, wahai Umar, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, perindahlah Al-Quran dengan keindahan suaramu. Bukankah itu Nabi bersabda? Kata beliau, apa jawabnya? Kubaca Quran ini dengan datar saja, yang penting makhrajnya dan tajwidnya. Karena aku sedang membaca kalam Allah. Kalam Allah itu tidak boleh direkayasa. Dibuat cengkok, mendayu-dayu itu tidak boleh. Itu prinsip beliau. Maka dari itu, kalau kemudian kita memang banyak-banyak membaca, banyak-banyak mendengar, boleh jadi, Pak, orang-orang yang selama ini kita anggap salah, ternyata ada tuntunannya. Demikian juga sebaliknya, orang lain menganggap kita selama ini salah, ternyata kita juga punya tuntunan. Dengan demikian, mestinya kita memang mendengar, memahami. Mendengar dan memahami itu kan tidak harus kemudian melakukan. Makanya saya pernah diskusi dengan teman di masjid gitu. Tanya tentang kalau di masjid saya, di dekat rumah saya itu, kalau malam Jumat kan rutin Yasin, tahlil pada maghrib. Nah, ini salah satu jamaah bertanya, Ustaz, rutin baca Yasin dan tahlil itu apakah ada dalilnya? Saya katakan pertama begini. Pertama saya balik tanya dulu. Apakah rutin membaca Yasin tahlil setelah habis maghrib malam Jumat itu ada larangannya? Berarti kan satu-satu. Kalau sampean siap jawab, saya siap jawab. Sehingga nanti jadi paham. Menurut yang boleh ini dalilnya, menurut yang tidak boleh ini larangannya. Kan gitu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, ambil, amalkan. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Nah, kalau ini memang dilarang, mana larangannya? Beliau mengatakan bukan begitu. Saya ingin tahu. Bagus ini. Terus terang saya tidak tahu larangannya ada apa enggak. Tapi saya ingin tahu. Begini Pak. Saya jelaskan supaya jenengan paham. Dan setelah paham sampean tidak harus ikut. Minimal itu jenengan tidak menyalahkan. Apalagi kemudian menduga tidak ada dalil. Lalu kemudian saya jelaskan. Gini Pak, sebelum saya jelaskan dalil, coba jawab dulu. Habis maghrib, duduk di masjid dengan di rumah, bagus mana? Di masjid Ustaz. Habis maghrib, baca Quran, khususnya Yasin ya. Dengan di rumah, nonton TV atau scroll TikTok, bagus mana? Bagus baca Quran. Nah, habis maghrib malam Jumat zikiran dengan ngobrol di rumah, bagus mana? Bagus zikir Ustaz. Sudah. Lalu kemudian saya sampaikan juga,
Anda gak kira-kira orang yang malam Jumat pada maghrib itu dia di rumah ngobrol atau nonton TV? Banyak Ustaz. Kenapa tidak dia yang dipermasalahkan? Kenapa orang yang di masjid baca Quran dan zikir yang dipermasalahkan? Lalu kemudian saya ceritakan, jangan-jangan jenengan itu salah lahan dakwah, salah tempat dakwah. Seperti contoh ini nih, real ini Pak, di satu masjid. Saya beberapa kali diundang, meskipun tidak rutin di masjid tersebut. Dari masjid itu kira-kira 50 meter itu ada pos ronda. Ada TV-nya, ada karambolnya, ada sekaknya, tapi tidak ada tenis mejanya. Yang ada tenis mejanya di sini. Ya. Termasuk di situ ada gitar. Nah, saya cermati. Lalu kemudian suatu saat ada yang bertanya. Sama pertanyaan malam Jumat, rutin baca Yasin, ada dalilnya apa enggak? Lalu saya katakan begini, Pak. Kalau jenengan niat dakwah, membenarkan apa yang menurut sampean salah, kira-kira bagus mana sih saudara-saudara kita yang baca Yasin pada maghrib dengan yang gitaran di pos ronda? Mana yang lebih prioritas untuk didakwahi? Diam. Nah, kalau jenengan menganggap baca Yasin salah dan perlu didakwahi, kayaknya yang di pos ronda itu lebih penting diajak ke masjid. Dibandingkan yang di masjid sudah baca Quran ini disalahkan. Makanya saya katakan kayaknya sampean salah tempat dakwah. Dakwah jenengan itu mestinya dengan pos ronda. Ayo bro, ke masjid bro. Baca Quran bro. Karena yang di pos ronda jelas-jelas gerang-gereng. Sama, habis maghrib di masjid tersebut baca Yasin, di pos ronda ada yang gerang-gereng 3 orang, 3 anak. Gitu. Pada akhirnya kemudian perbincangan saya tentang tadi itu yang pertama selesai. Lalu kemudian kalau semuanya bagus Pak, lebih bagus di masjid daripada di rumah, lebih bagus baca Quran daripada nonton TV, lebih bagus zikir daripada ngobrol di rumah. Perlu dalil enggak? Enggak sudah. Ya sudah. Sudah selesai ya. Nah, kembali lagi pada materi kita. Terkadang kita itu mendapati orang cara bicaranya itu dingin datar. Kata teman-teman itu apa? Ngomongnya 2D. Dingin datar. Mau kemana? Ke depan. Dari mana? Dari belakang. Boleh jadi itu indikasi orang ini adalah sangat rindu kepada Allah sehingga kurang peduli dengan sesama. Bolehkah seperti itu? Itu jalan yang dipilih, Pak. Orang yang takut diputus rahmatnya oleh Allah, maka seolah-olah belajar memfokuskan diri kepada Allah. Nah, kalau ada saudara kita ngambil jalan seperti itu, sekali lagi, husnudzon saja. Wala bilisanin fasihin. Dan juga dengan yang ketiga, tidak dengan lisan yang fasih. Nepak-nepak no itu loh. Biasa saja.
Kenapa? Karena sangat eratnya hati dan pikirannya itu terpaut dengan Allah. Memang bagi saya dan kita ini berat. Tapi bukan berarti bagi orang yang memang betul-betul seperti itu tidak bisa. Ada. Kalau saya pernah diceritain oleh seorang ustadz senior tentang Al-Maghfurlah Kiai Hasani, Kiai Haji Hasani, salah satu dulu pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Beliau itu kalau berjalan selalu nunduk, lihat ke depan itu sesekali. Dan kata beliau, cerita ke saya, beliau itu biasanya setiap hari Jumat mesti ke pasar belanja. Naik sepeda ontel, bawa tas. Dan ini berapa? 3.000 bayar. Ini berapa? 5.000 bayar. Ini berapa? 2.500 bayar. Tidak ada cerita. Masa kecil-kecil 2.500? Tidak ada. Please deh, mahal banget. Tidak ada. Berapa? Kata beliau, guru saya yang ngasih cerita, itulah contoh orang yang hatinya itu kadung kuat rasa rindunya kepada Allah. Beli ini tidak ada, ya sudah, selesai. Sehingga hemat bicara. Bergantung kepada Allahnya kuat. Nah, itulah yang dimaksud tadi. Maka ciri-ciri orang yang sangat rindu kepada Allah, orang yang rasa takutnya itu kuat diputus rahmatnya, ada 3 ini. Nah, jenengan siap apa enggak dengan ini? Kalau saya enggak siap, Pak. Apa yang saya baca, apa yang saya pahami, saya belum bisa mengamalkan. Tidak menampakkan wajah ceria, serius. Tidak pernah mendengarkan kalimat-kalimat indah dan tidak pernah berucap kalimat yang indah-indah. Datar tok pokoknya. Ibarat jalan itu, Pak. Ibarat jalan ini Mekah Medina. Lurus terus. Tidak ada naik turun. Nah, kalau kita ini kan modelnya Samarinda Bontang, Pak. Naik turun ada lubang, jalan rusak. Ya kita ini modelnya sudah kadang-kadang nangis, kadang-kadang cengengesan, kadang-kadang sumeh, kadang betudut. Jalan yang kita tempuh itu adalah jalan Bontang Samarinda. Tapi ada orang itu menempuh jalan menuju Allah itu seperti Mekah Medina itu. Tol kah, Pak? Bukan. Karena tak lihat itu jalan umum di sana. Kalau pas Gunung Batu dilobangi. Nggak mau naik, dilobangi. Kalau pas ada seperti cekungan, seperti sungai, bikin jembatan. Jenengan jangan bayangkan itu tol. Maka saat umroh kemarin, beberapa jamaah, ya Allah, tol Samarinda Bontang kalah dengan non-tol di sini. Gitu. Saya kapan itu bulan apa? Juni kayaknya. Ke Balikpapan. Berangkat itu anak nangis di tol. Bukan apa? Kejedok. Iya, saya pokoknya lempeng 100 saja.
loncat. Balik dari Balikpapan, nangis lagi karena benturan lagi. Ya tapi intinya sama-sama sampai, halus, lurus, nyampe. Model Bontang Samarinda tetap nyampe. Makanya model kita ini ya menempuh jalan Bontang Samarinda itu. Nah kalau yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ini lempeng. Maka ya pada akhirnya apa yang kita fahami ini satu, meskipun kita tidak mengamalkan, belajarlah husnudzon ketika ada orang mengamalkan. Yang kedua, sadarilah bahwa ada orang yang berbeda menempuh jalan seperti jalan yang kita tempuh. Ketidaksiapan kita memahami itu menjadikan kita suudzon, dan ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai begini, sudah jalan yang ditempuh Bontang Samarinda suudzon dengan orang yang menempuh jalan mulus dan lurus. Semoga Allah meridhoi kita meskipun kita belum bisa mengamalkan. Ridho Allah menuntun hati kita akan tidak gampang buruk sangka. Allahumma amin. Makanya benar kata Kiai Mudzakkir, almarhum al-maghfurlah Kiai Mudzakkir Mojokerto, saat saya menyimak ngaji ini di radio, beliau mengatakan, ngaji kitab Nasoihul Ibad itu kadang abot, yo kadang enteng. Kadang repot, kadang gampang. Nah, contoh ini tepak berat ini, Pak. Ini tepak yang repot. Karena memang membicarakan jalur khusus. Sementara kita yang tempuh jalur umum. Makanya kayak kisah yang lagi rame di media sosial, masalah Trans 7. Itu kan yang buat narasi, itu tidak siap dengan pola dan gaya hidup pesantren. Akhirnya yang dilihat yang negatif. Lalu kemudian berbuat kesimpulan digebiahuya seolah-olah semuanya kayak begitu. Sesuai dengan narasinya. Sesuai dengan persepsinya. Makanya kemudian ada tandingan lagunya itu. Kalau nunduk di depan kiai dipermasalahkan, tapi nunduk di depan pacar didiamkan. Memberi kepada pacar katanya hadiah. Memberi kiai katanya feodal. Dan ternyata saya cari kata feodal itu dari mana awalnya. Oh ternyata dari barat. Artinya perspektif barat digunakan untuk melihat pola dan gaya hidup pesantren. Enggak cocok. Parameternya yang tidak cocok. Ya kira-kira gampangannya begini. Saya dikasih makan malam hamburger. Kata orang yang biasa makan itu enak apa enggak? Enak. Tapi kita yang setia dengan nasi, nah, pilih nasi jagung ikan asin ya teman.
Sehingga perspektifnya, jadi lidah yang biasa mengkonsumsi hamburger disuruh menilai nasi urap. Kira-kira bilangnya, apa ini semrawut begini? Ya memang urap. Kalau nggak semrawut ya bukan urap namanya. Ditata tertib ini nih, togenya. Karena biasa melihat hamburger itu ditata tertib, ya kan? Numpuk begitu. Begitu dimakan, butuh mangap ombo. Jadi ternyata kalimat feodal dan sebagainya itu adalah produk barat untuk menilai. Loh, sama-sama ndak nyambung. Coba, kenapa ndak dikomentari juga banyak hal? Berarti itu memang by design. Makanya tak sampaikan tadi di khutbah Baitur Rahman, tak teliti, Trans 7 ini siapa sih? Oh, ternyata lisensi penyiarannya itu CNN. Betul? CNN. CNN itu Amerika. Nah, saya cari lagi CNN itu apa? Ternyata dalam masalah Israel yang menjajah Palestina, CNN cenderung ke Israel. Loh. Tidak bahaya tak? Jangan-jangan ada modus operandi di situ. Yang disasar itu pondok terbanyak santrinya. Lirboyo itu sampai saat ini 40.000. 40.000. UGM saja itu cuma 10.000. UGM. Universitas favorit. Lirboyo pondoknya tidak pakai bangunan APBN. Santrinya tidak dapat makan bergizi gratis. Dapatkah? Nggak dapat, Pak. Itu yang ditembak. Alhamdulillah. Bahasa kita Gusti ora sare. Berbagai macam sampai ke DPR. Seperti apa wallahu a'lam. Loh, momentumnya itu tanggal 13. 10 hari ke depan atau 9 hari ke depan pas hari santri yang diserang pondok yang santrinya itu terbanyak di Indonesia. Ngalahin Gontor, Pak. Gontor cabangnya banyak. Sampai-sampai alumni-alumni yang dari luar negeri juga angkat bicara. Ya, semoga baik-baik saja. Yang niat jelek, ya mudah-mudahan wa ashghilid zalimin bidzalimi. Wa akhrijna min bainihim salimi. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Khilaf dan kurangnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan doa kafarah majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.